Kalian pernah nggak mengamati ada orang-orang yang tak pernah gentar di dalam menghadapi itu? Mereka melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai batu loncatan. Dan sebenarnya apa sih rahasia di balik kegigihan mereka, kesemangatan mereka yang tak pernah padam? Kali ini kita coba cari tahu. Oke, sekarang kita akan bahas kembali di dalam bukunya Carol S. Dweck, The New Psychology of Success. Mungkin kita pernah melihat ada orang-orang yang tak pernah gentar di dalam menghadapi tantangan dan tidak pernah padam kesemangatannya di dalam terus berproses. Dan apa sih rahasianya? Kesemangatan mereka yang tak pernah padam, kesemangatan mereka yang terus-menerus meningkat. Jawabannya ada pada atau gagasan yang dikemukakan oleh seseorang psikologi brilian dari Stanford University, Dr. Carol S. Dweck. Beliau mengatakan cara kita memandang keberhasilan dan kecerdasan itu sangat berpengaruh pada kesuksesan dan kebahagiaan kita. Itu terletak pada growth mindset atau pola pikir tumbuh. Sekarang kita bayangkan ada dua orang yang menghadapi satu rintangan yang sama, tetapi memiliki mindset yang berbeda, A dan B. Si A yang memiliki fixed mindset atau pola pikir tetap, ketika menghadapi tantangan dan dia gagal, dia pasti akan mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak berhasil, memang saya tidak bisa dalam bidang pelajaran ini. Saya tidak cerdas, tidak pintar dalam pelajaran ini. Hingga dia akan cenderung menghindari tantangan itu dan dia stuck pada kemampuan yang dia punya pada saat itu. Sedangkan si B yang memiliki growth mindset atau mindset tumbuh, ketika dia menghadapi rintangan kemudian dia gagal, dia akan selalu berusaha mencari celah dan menganggap bahwa kegagalan itu adalah sebagai umpan balik untuk dia bisa kembali dengan versi yang lebih baik. Dia juga selalu memanfaatkan setiap kesempatan-kesempatan. Dia juga anggap setiap kesuksesan orang lain dan juga setiap pujian itu sebagai kesemangatan dan motivasi untuk dirinya dalam belajar dan meningkatkan kemampuan. Baginya kegagalan adalah informasi, bukan sebagai vonis. Orang-orang yang memiliki growth mindset ketika dia menghadapi kegagalan di dalam rintangan yang dia hadapi selalu mengatakan pada dirinya bagaimana saya bisa menghadapi ini dengan lebih baik, bagaimana saya bisa menggunakan strategi atau cara supaya saya bisa berhasil. Berbeda dengan fixed mindset yang cenderung mengatakan bahwa saya tidak bisa berhasil, saya tidak bisa melakukan bidang pada pelajaran ini. Sekarang kita coba lihat contoh nyata seseorang yang memiliki growth mindset, kenal sebagai pebasket yang legenda, Michael Jordan. Michael Jordan yang kita kenal sekarang ini adalah legenda pebasket yang mungkin setiap orang itu mengetahui ketika menyebutkan satu kalimat basket. Tetapi kita bahwa Michael Jordan ketika di usia SMA itu pernah dikeluarkan dari tim basket. Bayangkan bagaimana hancurnya hati Michael Jordan pada saat itu. Dia memiliki hobi dan juga dia memiliki kemampuan untuk bisa bermain basket, tetapi dia justru dikeluarkan dari tim basketnya. Tetapi kalau seandainya Michael Jordan ini memiliki fixed mindset atau mindset yang tetap, ketika menghadapi kegagalan berarti sudah tidak mampu, maka dia tidak akan berusaha untuk berlatih lebih giat lagi. Karena Michael Jordan ini memiliki pola pikir yang mindset ini, sehingga dia selalu berusaha justru ketika dikeluarkan dari tim basket di sekolahannya, dia justru berlatih makin giat, makin fokus untuk belajar meningkatkan kemampuan. Hasilnya luar. Michael Jordan menjadi seseorang legenda di dunia basket. Bisa kita bayangkan bagaimana situasi atau suasana hati pada saat itu, atau Michael Jordan pada saat itu, hancur hatinya ketika dia dari tim basketnya. Tetapi dia tidak justru menganggap kegagalannya itu, penolakannya itu sebagai satu motivasi supaya dia terus giat di dalam belajar, supaya dia terus berusaha menjadi lebih baik, terus berlatih, bahkan setiap hari melakukan hal-hal yang orang lain tidak lakukan. Hasilnya dia menjadi seseorang pebasket yang legenda. Atau mungkin kalau seandainya kita ingat dengan kisahnya J.K. Rowling, seorang penulis yang menulis cerita Harry Potter. Sekarang ini Harry Potter sudah sangat mendunia ceritanya. Tahukah kalian bahwa J.K. Rowling itu dahulu ketika sudah menulis cerita Harry Potter ini, skrip naskah ceritanya itu kepada setiap penerbit, bahkan bukan hanya satu dua yang menolak, sampai belasan penerbit yang menolak cerita daripada J.K. Rowling itu yang tentang judul Harry Potter. Karena dia memiliki growth mindset, tidak menyerah, dan dia terus berusaha untuk menawarkan ceritanya kepada setiap penerbit. Suatu saat ada satu penerbit kecil yang tidak terkenal yang resiko dengan cerita J.K. Rowling yang berjudul Harry Potter. Seandainya J.K. Rowling itu memiliki fixed mindset, kita tidak akan pernah kenal dengan cerita Harry Potter karena kegigihan dan growth mindset, pola pikir tumbuh, dan juga tidak pernah merenyah dari penulis Harry Potter itu, sehingga
Harry Potter yang kita kenal sekarang hiasi literasi anak-anak di seluruh dunia. Mengapa growth mindset itu begitu ampuh? Dr. Carol Dweck menjelaskan bahwa dengan pola pikir tumbuh atau growth mindset ini selalu meyakini setiap kecerdasan dan kemampuan itu bisa diasah, bisa bertumbuh dengan belajar, dengan semangat, dan juga dengan dedikasi dan kerja keras. Memiliki pola pikir ini menganggap setiap tantangan itu sebagai kesempatan. Jadi kemampuan itu seperti otot, bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang diusahakan. Otak itu seperti otot, semakin dia dilatih, semakin kuat ia menjadi. Lalu bagaimana kita mengenali orang-orang dengan growth mindset? Buku The New Psychology of Success cantumkan bahwa yang pertama adalah gigih menghadapi rintangan. Orang-orang dengan growth mindset itu tidak pernah menyerah dengan yang namanya kegagalan. Jika seseorang menghadapi rintangan, gagal, dia selalu bangkit lagi. Gagal bangun lagi, gagal bangun. Yang kedua, orang-orang yang kita kenal dengan growth mindset itu menyukai rintangan atau tantangan. Mereka tidak takut keluar dari zona nyaman, bagaimanapun yang akan terjadi, dia selalu pikirkan bagaimana caranya supaya dia berkembang dan keluar dari zona nyamannya. Kesulitan adalah sebagai kesempatan untuk belajar. Dan orang-orang yang mempunyai growth mindset ini selalu belajar dari kritik. Itu tidak anti terhadap kritik, tidak terlalu membatasi dengan kritik orang lain. Lalu dia dengan kritik itu motivasi terbesar untuk dia bisa menjadi lebih baik lagi. Dan orang-orang dengan growth mindset ini selalu terinspirasi dengan kesuksesan orang lain. Dia tidak terancam dengan adanya kesuksesan yang dimiliki orang lain. Berbeda dengan fixed mindset. Dia akan sangat terancam ketika melihat orang lain sukses, karena dia menganggap bahwa ketika orang lain sukses berarti saya gagal. Ketika orang lain itu naik berarti saya turun. Ketika orang lain itu pintar berarti saya bodoh. Ketika saya tidak lebih pintar daripadanya berarti saya tidak bisa melampauinya. Orang dengan growth mindset ini selalu berusaha bagaimana caranya supaya dia itu bisa meningkatkan kemampuannya terus-menerus tanpa batas. Selalu melihat usaha sebagai jalan untuk menuju keberhasilan. Kabar baiknya bahwa growth mindset ini, pola pikir tumbuh ini tidak bersifat statis dan juga tidak bisa diusahakan, tidak. Tetapi hal ini semuanya bisa dilatih. Salah satunya dari kapan kita mempunyai fixed mindset. Jadi orang-orang yang ingin mengetahui mindset yang dia punya itu bagaimana, dengan cara dia melihat dirinya ketika menghadapi tantangan. Apakah dia akan menyerah atau dia justru menghadapi itu dengan sangat berani, atau justru dia itu menganggap itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan dirinya menjadi hal yang lebih baik. Dan juga orang-orang yang ingin mengetahui growth mindset pada dirinya adalah dia lebih memilih untuk belajar. Dia lebih fokus untuk memperbaiki dirinya, fokus untuk berproses. Orang dengan seperti ini tidak terlalu fokus terhadap faktor eksternal, tidak terlalu fokus kepada orang lain atau pencapaian-pencapaian orang lain. Dia akan fokus untuk belajar terus memperbaiki dirinya. Dan orang-orang yang memiliki growth mindset ini justru selalu melihat celah dan melihat peluang dari setiap kegagalan atau rintangan yang dihadapi. Mereka selalu menganggap bahwa kesulitan itu adalah kesempatan untuk menumbuhkan diri, bukan sebagai penghalang dari kesuksesan. Kemudian orang-orang dengan growth mindset itu selalu menghargai terhadap proses dan juga usaha. Jadi mereka tidak fokus kepada hasil, melainkan mereka tetap fokus bagaimana caranya dia bisa berproses, dia bisa menikmati jalannya menuju kesuksesan. Dan cara selanjutnya untuk kita mengubah mindset kita adalah dengan mengubah persepsi kita tentang kegagalan. Anggap kegagalan sebagai umpan balik, anggap kegagalan itu sebagai informasi bagi kita, bukan sebagai vonis bagi diri kita bahwa kita tidak mampu. Tapi orang-orang yang growth mindset ini akan selalu menganggap kegagalan itu sebagai pelajaran yang penting supaya di kemudian hari dia bisa menghadapi sesuatu dengan lebih baik lagi. Kisah orang-orang growth mindset yang kita dengar sampai dengan hari ini itu merupakan bukti bahwa kesuksesan yang diraih oleh seseorang itu bukan bersifat statis dan juga bukan pengaruh oleh bakat bawaan. Dengan keyakinan bahwa kita bisa berkembang, kemampuan kita bisa bertumbuh, itu merupakan pintu untuk kita bisa mencapai kemampuan yang tidak terbatas dan juga kesuksesan yang lebih memuaskan. Dikatakan oleh Dr. Carol S. Dweck di dalam The New Psychology of Success bahwa di dalam growth mindset, tantangan adalah menarik bukan mengancam, dan kegagalan adalah membangunkan bukan mematahkan semangat. Lalu sekarang bagaimana dengan kita? Pengalaman apa yang kiranya menunjukkan bahwa kita memiliki growth mindset? Ceritakan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Thank you and see you, bye-bye.